14 km. Bukanlah jarak yang dekat bagi anak-anak. Namun, setiap hari mereka harus menempuh jarak yang jauh tersebut untuk bisa sampai ke SD Negeri Data Sumba Timur. Berjalan dengan perut yang lapar membuat mereka tak dapat berkonsentrasi ketika belajar. Kemampuan siswa dalam belajar pun masih kurang. Tak jarang, guru menemukan anak-anak kelas 5 belum bisa membaca dengan lancar. Kondisi pendidikan di pedalaman pun begitu memprihatinkan. Guru lokal memiliki pengaruh yang besar bagi kemampuan anak-anak di sekolah. Namun, cara mengajar yang kurang menarik dan guru yang jarang mengajar membuat mereka kesulitan dalam menerima materi pelajaran. Gurunya itu nggak pernah datang. Kalau datang pun dia datang jam 9, pulang jam 10, jam 11. Tangan Pengharapan mengirimkan guru PGSD untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi 102 anak di Data. Guru pedalaman Tangan Pengharapan pun memberikan motivasi dan semangat yang baru bagi anak-anak. Dengan guru yang berkualitas dan kreatif, kini anak-anak menjadi lebih aktif dan senang untuk belajar. Harapan baru pun mulai muncul bagi anak-anak di SD Negeri Data. Terima kasih kepada para partner dan donatur yang telah mendukung pendidikan anak-anak di pedalaman Indonesia. Kiranya uluran tangan kita dapat memberikan harapan bagi anak-anak pedalaman untuk dapat meraih impian dan memiliki hidup yang lebih baik. Helping people live a better life. Nusa Tenggara Timur adalah pulau dengan tanah karang di mana air sangat susah ditemukan jika sedang musim kering. Begitulah keadaan yang terjadi di Desa Tliu. Desa ini mempunyai jarak yang cukup jauh dari jalan utama dan hanya bisa dicapai melalui jalan yang berbatu. Panas terik dan debu halus yang berterbangan adalah suatu hal yang biasa untuk mereka. Namun meski begitu, keadaan tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk tetap datang belajar sekolah. Mulai dari kelas PAUD hingga kelas 6 SD, semuanya tetap semangat datang sekolah dan mengikuti bimbel. Karena sekarang mereka bisa belajar sambil bermain dengan metode SSM yang diterapkan Tangan Pengharapan. Kegiatan belajar di Center Tliu diawali dengan PAUD di pagi hari, lalu disambung dengan kegiatan bimbel pada siang hari setelah anak-anak SD pulang sekolah. Sebelum pelajaran dimulai, mereka diberi makanan tambahan bergizi supaya mereka tetap semangat mengikuti bimbel. Anak-anak di Desa Tliu sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Bapak Ibu donatur melalui Tangan Pengharapan di desa mereka. Sekarang anak-anak bisa mendapatkan ranking 10 besar dan bersaing dengan sekolah di desa lain. Tanpa adanya bantuan Bapak Ibu donatur, mungkin kegiatan belajar di Desa Tliu tidak akan sampai seasik ini. Helping people live a better life. Maria Agustina Ambone, atau yang biasa disapa Maria, merupakan salah satu anak di Feeding and Learning Center, Gentari, Timur Tengah Utara, NTT. Anak yang lahir pada 16 April 2008 ini merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Di rumah yang sederhana inilah, Maria tinggal bersama kakek yang sudah tua. Sejak ayahnya meninggal dan ibunya menikah kembali, Maria dan saudaranya ditinggalkan orang tuanya. Maria pun harus mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci piring. Awalnya di sekolah, ia bukan anak yang rajin sekolah. Kurangnya perhatian dari keluarga mengenai pentingnya pendidikan membuatnya tidak begitu memikirkan sekolah. Tapi, sejak hadirnya Tangan Pengharapan di sekolahnya, itu membuatnya kembali rajin bersekolah. Dengan diajarkan oleh guru Tangan Pengharapan, Maria mulai membangun kembali semangatnya untuk belajar. Kini, anak yang berusia 10 tahun ini sudah menjadi anak yang rajin. Bahkan prestasinya kian meningkat. Terima kasih para donatur yang telah mendukung pendidikan anak-anak di Gentari, Timur Tengah Utara. Kiranya uluran tangan kita dapat memberikan harapan bagi anak-anak pedalaman untuk dapat meraih impian dan memiliki hidup yang lebih baik. Helping people live a better life. Miss, nggak usah lah pulang. Itu di sini aja kita.
Itu sama-sama kita aja. Itu bikin tambah semangat kita jadinya. Iya. Yeni merupakan salah satu guru tangan pengharapan yang mengabdikan dirinya untuk masyarakat yang ada di pedalaman Kepulauan Mentawai. Awal perjuangannya di pedalaman Gotap, Kepulauan Mentawai bukanlah hal yang mudah. Berbagai hal yang ia dapatkan ketika tinggal di kota membuatnya sulit untuk menerima keadaan. Mulai dari tidak adanya sinyal, lokasi yang hanya bisa dijangkau oleh sampan untuk melewati laut lepas, mencari dan memikul kayu api dengan jarak yang cukup jauh, membuatnya jauh dari kenyamanan yang biasa dia dapatkan. Namun di balik semua itu, ia sadar jika masyarakat di sekitarnya jauh lebih membutuhkan bantuan dari dirinya. Kondisi wilayah yang hanya bisa ditempuh menggunakan sampan selama kurang lebih 1 jam ini menjadikan anak-anak tidak mendapatkan pendidikan. Tidak bersekolah membuat mereka tidak bisa membaca, berhitung, bahkan berbahasa Indonesia. Kalau bagi saya tantangan paling berat melewati laut. Karena satunya tidak bisa berenang. Ketika badai atau apa, tentu pilihan satu-satunya tenggelam kita. Tidak bisa. Itu aja mungkin yang paling berat untuk saya kalau di bagian pedalaman Mentawai. Kalau tantangan dari anak-anak, mungkin anak-anak sulit berbahasa Indonesia. Tidak bisa sama sekali berbahasa Indonesia. Tapi mereka mengerti ketika kita bicara bahasa Indonesia, cuman harus ada bahasa daerahnya sedikit-sedikit kita pakai. Mereka sangat tidak bisa dengan pengetahuan umum, seperti nama kampungnya aja tidak tahu mereka, atau nama desanya, nama kecamatannya tidak tahu mereka. Hal-hal di luar tidak mereka ketahui. Seperti pengetahuan umum itu pengen saya ajarkan kepada mereka sedikit-sedikit. Kemudian karakter sangat rendah sekali di sini karena kebebasan dari orang tua. Orang tua mereka sibuk seperti melaut, seperti ke ladang, tidak terurus soal karakter, dibebaskan aja mereka. Itu yang saya terbeban saya untuk soal karakter mereka, soal bahasa mereka, dan juga pengetahuan. Selama kurang lebih 2 tahun, Yeni telah melayani masyarakat di Gotap. Ia pun sangat bersyukur kepada masyarakat yang telah menerimanya dengan sangat baik dan menganggap dirinya sebagai keluarga. Kini, Yeni harus berpisah dan meninggalkan masyarakat Gotap untuk mengajar di wilayah pedalaman NTT. Ia begitu merasakan kesedihan yang sangat mendalam saat melihat wajah anak-anak, teman pemuda, dan para orang tua yang mengantarnya di dermaga. Hubungannya yang terjalin sangat baik kepada anak-anak dan masyarakat membuatnya sulit untuk berpisah. Ia berharap apa yang selama ini telah ia berikan kepada masyarakat dapat merubah setiap anak-anak dan masyarakat untuk bisa menggapai hidup mereka yang lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu donatur yang sudah mendukung anak-anak di Dusun Gotap melalui Feeding and Learning program Tangan Pengharapan. Mari bersama-sama menjadi tangan yang memberikan mereka harapan untuk bisa memiliki hidup yang lebih baik. Helping people live a better life. Belajar membaca yang setiap hari anak-anak lakukan kini membuahkan hasil. Dengan memfokuskan belajar mengenal huruf, suku kata, dan menulis, anak-anak mulai terbiasa dan telah lancar membaca dengan baik. Anak-anak kelas besar pun bisa mengejar ketertinggalan mereka. Mulai dari IPA, matematika, dan bahasa diajarkan kepada mereka. Dengan media belajar yang sederhana, para guru mampu meningkatkan semangat dan konsentrasi setiap anak. Bimbingan belajar yang dilakukan oleh setiap guru di Feeding and Learning Center Tainino ini juga memberi dampak positif bagi setiap anak. Seusai sekolah, mereka bisa lanjut belajar untuk mengejar ketertinggalannya. Dan setiap anak tidak perlu khawatir
karena sepulang sekolah mereka diberikan makanan bergizi agar bisa mengikuti kelas bimbingan belajar tanpa rasa lapar. Makanan bergizi, nasi lengkap beserta lauk pauknya menambah asupan gizi setiap anak di pedalaman timur ini. Senyum yang lebar menghiasi wajah mereka saat menyantap makanan yang diberikan oleh guru tangan pengharapan. Ini semua tidak terlepas dari bantuan para donatur dan pemberian feeding bagi anak-anak yang belajar di Center Tainino, Timur Tengah Utara. Helping people live a better life. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin hingga Sabtu jam 6 pagi bersama Henny Kristianus dan jam 7 pagi waktu Indonesia Barat bersama Yohanes Kristianus di YouTube Yohanes Kristianus dan YouTube Henny Kristianus atau di Spotify Impact Community. Mari bergabung dalam program Pray, Sharing, and Answer di live Instagram Yohanes Kristianus setiap hari Rabu jam tengah 9 malam waktu Indonesia Barat dengan topik Couples and Families, dan live Instagram Henny Kristianus setiap hari Sabtu jam tengah 9 malam waktu Indonesia Barat dengan topik Young Adults. Kedua acara ini juga bisa disaksikan di YouTube channel Impact Community. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Kami membuka pelayanan doa dan konseling melalui email impactcommunity.id@gmail.com dan nomor 0811-977-7745 khusus untuk WA Chat. Mari bergabung dalam ibadah online Kenaikan Yesus hari Kamis ini, tanggal 21 Mei 2020, jam 10 pagi waktu Indonesia Barat dan jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Praise and Worship dilayani Frankie Kuncoro dan Firman Tuhan dilayani oleh Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Ibadah Impact Community hari Minggu depan, pukul 10 pagi dan pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan dilayani oleh Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus di channel YouTube Henny Kristianus dan live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Bagi Anda yang diberkati melalui channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter Impact Community agar Anda juga bisa membagikan berkat kepada orang lain. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positif by YTP dan Batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 11005568. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening bank Yayasan Tangan Pengharapan atau QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Suami saya udah 40 hari diliburkan, baru 3 hari ini masuk ya, dengan gaji satu hari itu 60.000, itu pun gaji harian. Kalau misalnya nggak kerja nggak ada gaji. Itu jualan, ada yang suruh order telur ya, kita sedikit-sedikit lah, daripada nggak ada penghasilan kan, ada yang suruh order telur saya order gitu. Jadi ada yang order telur tuh kemarin sehari 10 kilo ya, kita cuma 1 kilonya cuma ngambil 2.000 ya, buat makan lah, yang penting ada buat sahur sama buat buka, itu aja udah alhamdulillah. Kondisi sekarang tidaklah mudah. Virus corona yang semakin mewabah mempengaruhi segala sektor, terutama pendapatan masyarakat. Semakin sulit untuk mencari rejeki kini dirasakan. COVID ini memang terus terang ekonomi anjlok, pendapatan hancur. Gimana enggak, orang kan takut keluar, sepi Pak, pangkalan nggak ada, apartemen penumpang juga dibilang ada itu 1 jam mungkin atau 2 jam baru ada 1. Nah itu takut jadi sepi, mudah-mudahan malam itu benar-benar kayak kota mati Jakarta. Jauh Pak, kalau sebelum COVID memang ya lumayan, lumayan dari luar rumah, ya istilah makan tape tempe aja masih gampang. Tapi begitu COVID, ya selama 2 bulan ini
narik sepi, pulang nggak bawa duit kadang-kadang. Sampai saya mau diusir nih Pak. Wah, pulang tuh nggak bayar rumah. Anak saya masih kecil, yang kecil dulu kelas 5 SD, yang gede SMP udah tahu Bang. Ini mau diusir, mau kemana saya Pak? Kalau nggak ini keadaan lagi narik lagi begini, gimana saya harus mau bayarnya? Nunggu saya sudah dapat udah normal, COVID ini baru saya bisa cicil. Dia nggak mau tahu, dia harus ada. Udah 3 bulan nggak bayar, baru nyicil kemarin 300.000. Itu urusan saya. Jadi kalau misalkan diusir ya saya kemana lah? Di tengah pandemi virus corona yang sedang melanda Indonesia, terselip kebaikan. Sama-sama berada di posisi terancam membuat empati masyarakat tergugah untuk saling membantu dan bersatu. Satu tujuannya, tentu untuk membantu meringankan perjuangan di tengah kondisi yang memburuk. Sekarang libur, udah 3 bulan. Lockdown, sekolahnya kan libur ya? Di sini. Saya jualan jasuke, martabak telur, sosis bakar. Sekarang sama sekali nggak ada. Nggak ada sama sekali kan karena nggak boleh keliling juga nggak boleh. Terus ada jualan apa gitu di luar? Nggak sama sekali. Nol penghasilan saya. Kita sama sekali nol gitu. Ya kita sama sekali udah 3 bulan nol. Jadi ini memang saling membantu lah ya. Iya kita ya kayak deket Ya ada saudara, sayur apa? paling kita ya. Kasih ke saya ada sayur apa, saling bagi lah gitu. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih atas donasi para friends and partners yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Pemberian ini akan tetap dilaksanakan setiap minggunya dengan memberikan minimal 500 paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan dan 350 paket nasi bungkus, sarung, dan masker bagi mereka yang tunawisma. Mulai dari kampanye diadakan, Tangan Pengharapan telah menyalurkan sebanyak 5.721 paket sembako, 1.000 paket nasi siap saji, beserta sarung bagi masyarakat tunawisma, dan pemberian bantuan langsung tunai bagi 296 kepala keluarga yang rentan ekonominya di masa COVID-19. Selamat bergabung dalam ibadah Impact Community pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Senang sekali bisa kembali menyambut Bapak Ibu. Sebentar ibadah akan segera dimulai. Kami bisa mengundang anggota keluarga yang masih belum bersama-sama bisa dipanggilnya. Dan sementara pujian penyembahan dinaikkan, saya encourage untuk kita semua bisa mengikuti lagu-lagunya, serta juga bisa mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Serta sementara firman Tuhan dibagikan, kita bisa betul-betul konsentrasi menikmati firman Tuhan, sehingga memberkati kita dan membawa perubahan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Selamat mengikuti ibadah. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every beam? Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food from my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you.
Jesus, my Lord. Jesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sing with me. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We praise you, Lord. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We praise you, Lord. Oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Lift your hands, sing it loud. Oh, we praise you, Lord. Praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh my Lord, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name, for your name, for your name is great and greatly to be praised. For your name, oh my Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh my Lord, oh Jesus, you're my Lord. Jesus, you are my Lord. You're my Savior. Jesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan-Mu kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tumpahkanlah isi hati-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh belajar mengerti apa yang Tuhan mau. Biar Roh Kudus boleh memimpin menit-menit ke depan. Setiap kami diberikan pewahyuan dan hikmat untuk menangkap isi hati-Mu. Berikan kasih karunia-Mu untuk kami boleh menghidupinya dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang dipermuliakan dalam hidup kami. Amin. Saya akan share tentang being excellent, menjadi excellent di dalam Amsal 22 ayat ke-29. Saya ingin bacakan di terjemahan NKJV New King James berkata begini. Do you see a man who excels in his work?
He will stand before the kings. He will not stand before unknown men. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Dikatakan orang yang cakap dalam pekerjaannya, dalam terjemahan bahasa Inggris adalah a man who excels in his work. Ayat ini, Amsal 22 ayat yang ke-29, berbicara tentang promosi yang datangnya dari Tuhan bagi orang-orang yang excellent dalam pekerjaannya. Siapakah orang-orang yang excellent ini? Orang-orang yang excellent adalah orang-orang yang mau, willing to go extra miles. Orang-orang yang mau berjalan lebih daripada yang diminta. Dikatakan kalau ada orang yang meminta engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Artinya apa? Orang-orang yang excellent adalah orang-orang yang mau melakukan yang terbaik melebihi kewajiban mereka. Those who are willing to do their best surpass their obligation. Orang-orang yang berani melakukan yang terbaik, bahkan mungkin melakukan ekstra lebih daripada yang mereka dibayar. Saya ingin bahas 3 hal tentang orang yang excellent. Orang-orang yang excellent ini sulit didapat. Kenapa? Orang-orang yang excellent ini mau melakukan lebih tanpa dibayar. Jujur, lebih mudah membayar orang untuk melakukan sesuatu daripada menemukan orang yang mau melakukan sesuatu tanpa dibayar. Oleh karena itulah, poin yang pertama, excellent people will set a new standard. Orang-orang yang excellent akan menciptakan sebuah standar yang baru. Orang-orang yang excellent, ketika mereka berada di sebuah tempat pekerjaan, di sebuah komunitas, di sebuah lingkungan yang baru, mereka akan meningkatkan standar yang lama. Kita bisa melihat bahwa orang-orang yang excellent ini akan membuat orang-orang lama dengan standar yang lama kelihatan jadi buruk. Kenapa? Zaman terus maju dan berkembang. Teknologi terus berkembang. Orang-orang lama yang gak ngerti teknologi yang baru akan kelihatan ketinggalan zaman. Hari-hari ini pekerjaan yang paling banyak, lowongan-lowongan pekerjaan yang terbuka adalah orang-orang yang mampu mengelola dunia maya. Dari mulai IT sampai video editor, content creator, digital marketer, dan sebagainya. Saat ini orang-orang yang tidak mau mengembangkan dirinya untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman akan ketinggalan. Anak-anak muda yang baru muncul dan mengerti teknologi dengan begitu hebat, mereka punya usaha yang mereka rintis dari hasil kreativitas. Sebuah bisnis yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka ciptakan hal itu dan sekarang berkembang. Orang-orang yang excellent akan menciptakan sebuah standar yang baru. Akan membuat orang-orang yang tidak mau berkembang, orang-orang yang tidak mau belajar, mengikuti perkembangan zaman akan kelihatan jadi buruk. Orang-orang yang tidak mau memaksa dirinya untuk bekerja keras, belajar lagi. Orang-orang excellent akan membuat mereka kelihatan useless, kurang menguntungkan bagi perusahaan. Bagaimana tidak orang-orang excellent ini membuat standar yang baru? Orang-orang excellent yang mau melakukan yang terbaik, tidak hitung-hitungan jam kerja, tidak hitung-hitungan berapa gaji yang dibayar. Mereka mengeluarkan yang terbaik, ide yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Mencapai target bahkan jauh melebihinya. Mereka adalah orang-orang yang memperlihatkan ada sesuatu yang lebih baik yang bisa dikerjakan. Mereka memperlihatkan ada cara-cara yang lebih baik.
Ada hasil yang lebih baik yang bisa dicapai. Sementara orang-orang yang nyaman dengan posisinya, nyaman dengan gajinya, nyaman dengan kerjaannya yang rutin dan sama, happy enough with the salary, target pas, mereka nggak ada tantangan untuk upgrade diri dan belajar lagi. Saya pernah bilang gini ke staf saya, tidak enaknya maintaining staf lama adalah gajinya naik terus tiap tahun, tapi kerjaannya sama terus. Kalau gaji naik, harusnya kinerja kerja pun semakin baik. Harusnya dengan bertambahnya gaji, tanggung jawab yang dipercayakan harusnya semakin lebih. Orang-orang yang excellent akan membuat standar yang baru di sebuah tempat. Karena ketika dia memperlihatkan karya-karyanya yang lebih baik dari yang sebelumnya, pemimpin-pemimpin akan menyadari itu dan pasti terkejut. Termasuk rekan-rekan kerjanya juga pasti akan terkejut bahwa ternyata hasil itu bisa dicapai. Nah, masalahnya timbul di poin kedua. Orang-orang yang excellent itu seperti terang yang begitu bercahaya. Light will show spots. Artinya, cahaya itu akan membuat cacat-cacat itu kelihatan. Hal-hal yang kurang baik jadi kelihatan. Contoh, kalau kita melihat seseorang dari jauh, kita tidak bisa melihat ada apa di wajahnya. Tapi begitu wajahnya diterangi dengan cahaya dari jarak dekat, akan kelihatan, oh ternyata ada jerawat, oh ternyata ada freckles, dan lain sebagainya. Cahaya akan memperlihatkan kekurangan yang ada. Light will bring the unseen errors to light. Orang-orang yang excellent akan membuat hal-hal yang tidak terlihat jadi kelihatan. Matius 5 ayat 15 berkata begini, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Orang yang jadi terang akan menerangi semua orang yang ada di sekelilingnya dan membuat orang-orang yang tidak efektif hidupnya, orang-orang yang tidak melakukan yang terbaik jadi ketahuan. Excellent people will bring the unseen errors to light. Kesalahan-kesalahan jadi terlihat sejak orang-orang yang excellent ini muncul. Karena ketika orang excellent muncul, dia selalu mengerjakan yang terbaik. Orang yang hitung-hitungan jam kerja, orang-orang yang kerja asal-asalan, jadi kelihatan kinerja kerjanya yang buruk. Ayub 34 ayat 22 berkata begini, tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Seperti halnya promosi itu datang dari Tuhan, demikian juga kesalahan-kesalahan yang kita buat, yang kita sembunyikan, itu tidak bisa terus disembunyikan. Kita tidak bisa menipu Allah. Lama-lama orang akan tahu kalau kita kerja tidak dari kemurnian hati. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak tulus, orang akan tahu. Waktu akan menguji semuanya. Saya cerita tentang salah satu staf kami. Sebelum ada dia, tim yang ada ini kelihatan kerja keras. Sering lembur dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba keberadaannya membuat posisi yang lain itu jadi kelihatan tidak baik. Kenapa? Karena apa yang kami minta dia kerjakan, dia bisa kerjakan jauh lebih banyak dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Target yang kami berikan kepada tim ini, per orang katakan harus bikin 8. Dia bisa bikin 18.
atau 16. Jauh melampaui yang lainnya. Dalam kurun waktu yang sama dan dengan gaji yang sama, orang ini mengerjakan 2 kali lipat daripada yang lainnya. Kenapa? Karena nggak hitung-hitungan jam kerja, karena dia terus berpikir kreatif, karena dia terus lakukan yang terbaik. Yang terjadi, karena dia begitu excellent dalam apa yang dia kerjakan, yang lain jadi kelihatan cacatnya. Orang yang nyaman-nyaman kerja hanya bikin 5 dan 8 ini jadi kelihatan cacatnya. Karena ternyata sebenarnya dengan waktu yang sama mereka bisa mengerjakan 2 kali lipat. Itu yang kami tidak pernah ngerti. Nah, orang-orang yang excellent, yang pertama tadi, berani mengerjakan lebih daripada kewajibannya. Dan yang kedua, kehadirannya akan membuat cacat-cacat di sekitarnya kelihatan. Orang-orang yang gak mengerjakan dengan hati, gak mengerjakan yang terbaik, jadi kelihatan ketika orang excellent muncul. Dan yang terakhir, kehadiran seorang yang excellent ini akan menimbulkan iri hati. Pengkhotbah 4 ayat 4 berkata begini, "Dan aku melihat bahwa segala jeripayah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin." Dikatakan segala jeripayah dan kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Tentu di dalam sebuah tim akan ada kompetisi untuk menunjukkan siapa yang terbaik. Kompetisi yang sehat adalah begini. Kita fokus kepada apa yang dipercayakan di tangan kita. Kita berusaha melakukan yang terbaik yang kita bisa, tanpa berusaha menjatuhkan siapapun. Tentu orang yang excellent ini, ketika dia fokus melakukan yang terbaik, going extra miles, dia tidak punya motivasi untuk menjatuhkan orang-orang di sekelilingnya. Tapi apa yang dia lakukan dengan pekerjaannya menghasilkan karya-karya terbaik yang menjadi sebuah standar yang baru yang membuat orang-orang lain kelihatan kurang baik. Di dalam kompetisi tim seperti ini harusnya bisa berjalan sehat. Ketika tim yang lain melihatnya dari sisi yang positif dan mereka merasa tertantang untuk juga melakukan yang terbaik, bahkan kalau bisa lebih baik. Tapi dalam kondisi yang negatif, orang yang iri hati malah mendengki dan berusaha menjatuhkan orang-orang yang excellent. Di dalam Kejadian 4 ayat yang keempat, dalam kisah Kain dan Habel, Anda tentu pernah dengar kisah ini di mana Kain mempersembahkan hasil pertama dari hasil kebunnya kepada Tuhan. Tetapi kemudian di ayat keempat dibilang gini, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Di ayat kelima kita bisa lihat bahwa Kain merasa marah karena korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Sementara di depan matanya sendiri dia melihat Tuhan mengindahkan korban persembahan adiknya, yaitu Habel. Hal ini tentu membuat iri hati. Itulah yang menjadi alasan Kain membunuh Habel. Banyak orang-orang yang ketika melihat orang lain lebih excellent, bisa mengerjakan yang terbaik, mereka malah jadi iri, mendengki, membenci. Dan saya mau kasih tahu, kebencian adalah akar dari kejahatan. Kita harus bereskan iri hati kita terhadap orang. Dan sebaliknya, daripada kita iri, sebaiknya kita mengerjakan pekerjaan kita dengan yang terbaik. Harusnya kita menjadi terinspirasi untuk melakukan yang lebih baik. Belajar lagi, mengembangkan diri. Jangan pernah nyaman dengan keadaanmu. Jangan pernah berlindung di kesuksesan masa lalumu.
Orang-orang yang excellent itu mau ditegur, mau belajar, mau maju. Staf yang excellent di kantor kami adalah staf-staf yang meskipun saya tegur dengan keras, dia tetap mau rendah hati untuk minta maaf dan belajar terus. Orang yang rendah hati pasti akan ditinggikan. Promosi datang dari Tuhan bukan hanya sekedar karena seseorang cakap dalam pekerjaannya. Not only because they are excellent, tapi mereka punya hati yang luar biasa. Kerendahan hati untuk mau ditegur, mau dididik, mau diajar. Orang yang cerdas saja tanpa kerendahan hati dan karakter yang baik akan jadi jahat sekali. Tapi orang dengan karakter yang baik dan kecakapan dalam pekerjaan akan jadi orang yang luar biasa sekali. Jangan pernah iri hati kepada perkenanan Tuhan atas hidup orang lain. Kadang-kadang ketika kita marah sama orang, bukan tentang apa yang mereka lakukan sama kita. Sebenarnya, bagaimana kita harus berurusan dengan hati kita sendiri. Jangan iri hati melihat kesuksesan orang lain. Galatia 6 ayat yang keempat berkata begini, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Firman Tuhan menasihatkan kita dalam Galatia 6 ayat yang keempat agar kita menguji pekerjaan kita sendiri dan bukannya melihat keadaan orang lain. Ayo jangan fokus menilai hidup orang lain. Jangan buang waktu menilai, menghakimi pekerjaan orang lain. Mari uji pekerjaan kita sendiri. Kenapa? 1 Korintus 3 ayat 8 berkata begini. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Kita masing-masing akan menerima upah dari pekerjaan kita sendiri dan bukan pekerjaan orang lain. Lebih baik kita fokus kepada apa yang kita bangun, apa yang kita kerjakan dengan tangan kita. Daripada kita ngurusi hidup orang lain, menghakimi dan menilai kerjaan orang lain. Lebih baik kita fokus bangun pekerjaan kita. Pastikan kita melakukan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Dengar baik. Pada akhirnya dalam 1 Korintus 3 ayat 12 dikatakan begini. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Upah Tuhan datang kepada orang-orang yang bekerja dan melakukan pekerjaannya bukan asal-asalan saja. Pekerjaan kita masing-masing, entahkah kita bangun dengan nilai-nilai yang benar atau di atas kebohongan, di atas kemalasan, di atas alasan-alasan, atau kita kerjakan dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan hati. Kita menaruh pikiran, tenaga, dengan sungguh-sungguh berani bayar harga. Kita bangun itu dengan emas dan perak. Semuanya akan diuji oleh api, kata firman Tuhan. Semuanya akan terbukti di pada hari Tuhan. Dan kita semua masing-masing harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Dan kita juga akan diuji. Kalau pekerjaan kita itu tahan uji, dikatakan firman Tuhan, kita akan mendapat upah. Saya mau tutup dengan kesaksian. Saya sangat senang dikirim Tuhan orang-orang yang excellent. Orang-orang yang bertanggung jawab ketika diberi kepercayaan apapun. Dia setia dalam perkara sekecil apapun. Dia lakukan dengan penuh tanggung jawab.
Saya menilai orang itu dari bagaimana dia menjalankan tanggung jawabnya yang kecil-kecil. Karena dia bisa dipercaya dalam hal kecil, kami berikan kepercayaan yang lebih besar. Dia menunjukkan kemampuannya mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kami percayakan. Orang yang dipromosi, pastilah orang yang mampu mengerjakan lebih. Karena kami lihat dia mampu mengerjakan lebih banyak, kami angkat lagi dia dan berikan kepercayaan lagi yang lebih besar. Dan persis sama, dia kerjakan dengan yang terbaik dan dia mengerjakannya dengan jauh lebih baik. Orang-orang yang ingin dipromosi oleh Tuhan, orang-orang yang ingin dipercaya lebih oleh pemimpinnya, orang-orang yang ingin diberikan gaji lebih, harus menarik kapasitasnya. Tidak hanya sekedar melakukan kewajiban, tapi terus terpacu untuk berkembang dan menjadi excellent. Orang-orang excellent mampu mengubah apa yang kacau jadi lebih baik. Orang-orang yang excellent adalah orang-orang yang meletakkan standar yang baru, yang belum pernah dikerjakan sebelumnya dan berani mengerjakannya 2 kali lipat, lebih baik dari yang sebelumnya. Fokus bangun apa yang ada di tanganmu. Saya berdoa ketika Anda excellent, promosi itu datang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kiranya memampukan kami mengerjakan yang terbaik yang kami bisa lakukan untuk Tuhan. Biar kiranya nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Biarlah fokus kami bukan menilai hidup orang lain, tapi kami fokus kepada apa yang Tuhan percayakan di tangan kami. Jagai kemurnian hati kami Tuhan. Jagai hati kami supaya kami tetap rendah hati, mau terus belajar, mau terus ditegur, dan mau berkembang. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah memberkati kami, menambahkan iman untuk kami bisa kuat menjalankan kehidupan ini, bahkan juga mengubahkan kehidupan kami. Saat ini kami berdoa buat pemerintah bangsa kami, biar Tuhan boleh memberikan hikmat apa yang harus mereka kerjakan dalam hari-hari ini untuk terus menyerang dan mengentaskan penambahan jumlah COVID-19. Juga Tuhan memberikan hikmat buat para medis dan garda depan kami, bagaimana menangani pasien, dan juga Engkau memberikan perlindungan agar mereka dihindari dari penularan virus. Berikan kepada mereka keberanian untuk terus melayani pasien dengan penuh sukacita. Saat ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan di dalam doa. Kami berdoa buat mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, biar Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik. Biar Tuhan boleh terus memberikan pada mereka penghidupan sehingga bisa mencukupkan rumah tangga mereka. Mereka sedang mengalami pergumulan dalam usaha yang berhenti. Biar Tuhan memberikan hikmat untuk mereka bisa memulai usaha yang baru. Bahkan usaha mereka yang stuck, biar Tuhan memberikan pada mereka hikmat untuk bisa membuat usaha ini kembali menjadi lancar. Engkau gak pernah meninggalkan mereka. Kami juga berdoa buat mereka sedang mengalami pergumulan terhadap keterikatan dengan dosa, sesama jenis, masturbasi dan lain sebagainya. Biar Tuhan memberikan kepada mereka kemampuan untuk mereka bisa keluar dari pergumulan mereka. Juga kami berdoa mereka sedang mengalami pergumulan mengenai pasangan hidup. Biar Tuhan memberikan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang mencintai mereka yang terbaik. Kami juga berdoa buat mereka mengalami pergumulan dalam rumah tangga, mengalami kekerasan. Biar Tuhan pulihkan rumah tangga mereka. Biar hati suami bisa kembali kepada istri, hati istri kembali kepada suami, hati anak kembali kepada orang tua, dan hati orang tua kembali kepada anak-anak mereka. Juga kami bersyukur untuk doa-doa yang Tuhan telah jawab di minggu lalu, di mana Tuhan boleh memulihkan pernikahan kembali menjadi lebih baik, bahkan pemulihan ekonomi, bahkan juga Tuhan boleh memberikan jawaban buat mereka yang kehilangan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan kepada mereka. Buat mereka yang usaha yang stuck, boleh Tuhan boleh memberikan jawaban buat usaha mereka. Mereka sedang terikat, tapi Tuhan boleh membebaskan. Kami bersyukur untuk jawaban-jawaban doa yang begitu nyata bahwa Tuhan hidup. Saat ini juga kami berdoa buat setiap para partner yang telah memberikan dukungan dan donasi kepada Impact Community dan Yayasan Tangan Pengharapan. Biar setiap benih yang mereka tabur untuk pekerjaan Tuhan, biar Tuhan melipat gandakan, bahkan bukan cuma 30, bahkan bukan cuma 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Karena memberi adalah jaminan untuk hidup dalam keamanan secara finansial. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita pandang wajah Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah.
memperluas daerahmu ke kanan ke kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, membuat usahamu berhasil, membuat studimu tidak ada yang gagal. Bahkan Tuhan melindungi engkau dari segala malapetaka, sakit, penyakit, dan mara bahaya, sekalipun COVID-19 tidak akan pernah menyentuh dirimu. Bahkan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat buat banyak orang. Memateraikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih Anda telah menyaksikan ibadah online Impact Community. Dan bagi saudara yang merasa diberkati, ingin memberi persembahan, dan bagi saudara yang tergerak ingin memberikan donasi kepada anak-anak di pedalaman agar mereka terus bisa mengecap pendidikan serta juga makanan bergizi, dan bahkan menolong bagi masyarakat yang rentan ekonominya akibat COVID-19, Anda bisa memberikan persembahan pada nomor rekening di bawah ini. Nanti siang jam 1 saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema menangkap maksud Tuhan di tengah badai. Bagi saudara yang free time bisa mengikuti kembali ibadah jam 1 siang saat ini. Dan hari Kamis depan akan ada ibadah kenaikan Yesus Kristus pada tanggal 21 Mei 2020 jam 10 pagi satu kali. Saya bersama Henny Christians akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga ada kesaksian pujian yang dibawakan oleh Frankie Kuncoro. Dan hari Minggu depan kita akan ibadah seperti biasa jam 10 dan jam 1 siang. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Saya udah 40 hari diliburkan, baru 3 hari ini masuk ya, dengan gaji satu hari itu 60.000, itu pun gaji harian. Kalau misalnya nggak kerja nggak ada gaji. Itu jualan, ada yang suruh order telur ya, kita sedikit-sedikit lah, daripada nggak ada penghasilan kan, ada yang suruh order telur saya order gitu. Jadi ada yang order telur tuh kemarin sehari 10 kilo ya, kita cuma 1 kilonya cuma ngambil 2.000 ya, buat makan lah, yang penting ada buat sahur sama buat buka, itu aja udah alhamdulillah. Kondisi sekarang tidaklah mudah. Virus corona yang semakin mewabah mempengaruhi segala sektor, terutama pendapatan masyarakat. Semakin sulit untuk mencari rejeki kini dirasakan. COVID ini memang terus terang ekonomi anjlok, pendapatan hancur. Gimana enggak, orang kan takut keluar. Sepi Pak, pangkalan nggak ada, apartemen penumpang juga dibilang ada itu 1 jam mungkin atau 2 jam baru ada 1. Nah itu takut jadi sepi, mudah-mudahan malam itu benar-benar kayak kota mati Jakarta. Jauh Pak, kalau sebelum COVID memang ya lumayan, lumayan dari luar rumah, ya istilah makan tahu tempe aja masih gampang. Tapi begitu COVID, ya selama 2 bulan ini narik sepi, pulang nggak bawa duit segala macam. Sampai saya mau diusir nih Pak, 2 bulan itu nggak bayar rumah. Anak saya masih kecil, yang kecil dulu kelas 5 SD, yang gede SMP udah tahu Bang. Ini mau diusir, mau kemana saya Pak? Kalau nggak ini keadaan lagi narik lagi begini, gimana saya harus mau bayarnya? Nunggu saya udah normal, COVID ini baru saya bisa cicil. Dia nggak mau tahu, dia harus ada. Dari 3 bulan nggak bayar, baru nyicil kemarin 300.000. Itu urusan saya. Jadi kalau misalkan diusir ya saya kemana lah?
Di tengah pandemi virus corona yang sedang melanda Indonesia, terselip kebaikan. Sama-sama berada di posisi terancam membuat empati masyarakat tergugah untuk saling membantu dan bersatu. Satu tujuannya, tentu untuk membantu meringankan perjuangan di tengah kondisi yang memburuk. Sekarang libur, udah 3 bulan. Lockdown, sekolahnya kan libur ya? Semua di sini Saya jualan jasuke, martabak telur, sosis bakar. Sekarang sama sekali nggak ada? Nggak ada sama sekali kan karena nggak boleh, keliling juga nggak boleh. Terus ada jualan apa gitu di rumah? Nggak sama sekali, no penghasilan saya. kita sama sekali nol gitu. Ya, kita sama sekali udah 3 bulan, no. Jadi ini memang saling membantu lah ya. Iya, kita ya tetangga yang dekat Ya ada saudara, sayur paling apa? kita ya. Kasih ke saya ada sayur apa, saling bagi lah gitu. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih atas donasi para friends and partners yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan, dan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Pemberian ini akan tetap dilaksanakan setiap minggunya dengan memberikan minimal 500 paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan dan 350 paket nasi bungkus, sarung, dan masker bagi mereka yang tunawisma. Mulai dari kampanye diadakan, Tangan Pengharapan telah menyalurkan sebanyak 5.721 paket sembako, 1.000 paket nasi siap saji, beserta sarung bagi masyarakat tunawisma, dan pemberian bantuan langsung tunai bagi 296 kepala keluarga yang rentan ekonominya di masa COVID-19. Helping people live a better life.